Halo Gadors, apa kabar? Ini Honda WRV RS. Bukan mobil yang benar-benar baru. Makanya kali ini kita nggak akan review secara lengkap. Kita akan review yang penting-penting aja dari mobil ini. Sekaligus nanti saya juga akan menceritakan pengalaman saat membawa mobil ini berlibur selama libur lebaran 2025. Yuk. Untuk diingat lagi, WRV RS ini adalah varian yang paling tinggi dari Honda WRV. Jadi kalau kita lihat apa beda sama yang di varian bawahnya, itu nggak susah. Kita cuma lihat sepintas saja dari tampilan dari warnanya, ini udah kelihatan bedanya. Di RS dia ini pakai warna body two tone. Jadi di atasnya ini hitam, spion hitam, dan warna bodinya juga cukup beragam. Nah, untuk yang warna merah ini hanya ada di varian RS. Nggak cuma di pilihan warna, di grill pun juga dia mendapatkan aksen chrome. Cuma untuk motif atau pola itu sama kayak yang varian bawahnya. Dan karena ini RS, jadi dipasang emblem RS di bagian grillnya. Satu lagi yang beda di depan adalah lampunya. Kalau di RS ini dia pakai lampu yang sudah LED pastinya. Jadi untuk masalah pencahayaan ini lebih optimal dibandingkan dengan yang varian bawahnya yang masih pakai bolam. Nggak cuma itu, sennya pun dia memakai pola sequential, artinya kalau dinyalakan dia membentuk pola garis, dan itu juga bikin tampilannya lebih modern. Bagian samping yang paling jelas bedanya adalah di bagian pelek. Di sini dia pakai pelek palang 5 dengan warna two tone yang lebih dominan warna hitam ya, sementara di bagian kisi-kisinya ini dikasih warna silver. Dia pakai ban 215 55 dengan ukuran diameter 17, dan ternyata WRV RS ini pakai ban OEM dari Bridgestone. Nah, satu lagi yang perlu diketahui adalah kalau kita lihat spion kiri ini dia ada nonjol ke bawah ya, dan ini adalah sebenarnya kamera. Kamera ini merupakan bagian dari teknologi Honda Sensing, atau kalau kita breakdown lagi, ini merupakan Honda Lane Watching. Artinya kalau kita kasih sen ke kiri, maka di head unit muncul tampilan dari bagian di sebelah kiri kendaraan. Itu adalah untuk bikin kita jadi lebih awas dan tahu ada apa aja di sebelah kiri mobil. Untuk belakang rasanya nggak perlu kita bahas, karena sebenarnya yang paling beda di belakang itu cuma adanya di emblem RS doang. Jadi sekarang kita masuk aja. Walaupun dia di luar ini kelihatannya kompak kecil, tapi ternyata dalamnya ini termasuk lega untuk mobil seukurannya. Bisa dilihat ini depan posisi nyetir saya tinggi 175 dan masih dapat ruang kaki atau legroom 4 jari, dan bahkan kaki pun bisa masuk. Artinya ini cukup rileks ya untuk penumpang belakang ya. Dan ternyata di sini juga nggak banyak yang mewah ya. Dia cuma ada power outlet, itu pun masih perlu adaptor. Cuma yang menarik di sini dia ada 3 buah headrest, yang artinya memang proper untuk diduduki oleh 3 orang. Jadi ya untuk akomodasi mobil ini emang cukup lega untuk mobil seukurannya. Sekarang kita bahas soal cockpit ya, tapi biar nggak panas kita nyalain dulu. Biar nggak panas, AC kita nyalain, dan AC-nya pasti udah AC digital. Tapi AC-nya memang masih single zone ya, wajar lah. Mobil sekelas ini masih kebanyakan pada single zone AC-nya. Sebenarnya yang menjadi catatan di sini adalah pada ini. Dia untuk pengaturan setir itu masih belum ada teleskopiknya. Makanya kalau kita nyetir ini untuk jalan jauh luar kota itu kalau nggak pas posisinya bisa bikin cepet lelah. Ini juga soalnya kalau nggak ada teleskopik bikin kita untuk mengatur posisi itu harus bener-bener teliti. Kalau misalkan pas di tangan, di kaki malah kurang, atau di kaki udah nyaman, tangan malah kejauhan. Oke, itu untuk posisi nyetirnya. Terus di sini yang perlu kita apresiasi adalah untuk masalah konektivitas, dia ini lengkap, bisa Bluetooth, bisa Android Auto dan sebagainya. Cuma memang layarnya nggak terlalu besar, cuma 7 inci, tapi yang penting dia punya konektivitas yang lengkap, dan itu udah membantu kalau misalkan kita pergi jauh. Nggak cuma itu, di depan pun ada 2 slot USB, yang artinya nggak cuma untuk menyambungkan konektivitas, tapi juga bisa sekaligus untuk mengecas gadget. Bahkan kalau kurang, ini masih ada power outlet 12 volt maksudnya,
yang kalau ini perlu adaptor ya untuk bisa dioperasikannya. Terus kalau secara keseluruhan kabin WRV RS ini memang ada kesan sportinya karena dia mendapatkan aksen merah di dashboard dan jahitan merah di bagian dashboard dan jok pastinya. Nah, untuk di bagian dashboard ini, di bagian penumpang ini sudah kulit, setir kulit, dan jok pun juga kulit, yang artinya memberikan kesan yang lebih sporty dan juga mahal. Sekarang kita jalan sekaligus saya ceritain pengalaman waktu berlibur bersama mobil ini. Secara segmen, mobil ini masuknya ke kelas small crossover. Makanya biarpun dia dimensinya kecil, compact, tapi dia ini punya ground clearance yang masih cukup tinggi. Makanya kalau kita bawa mobil ini ke jalan yang jelek, jalan berlubang, bebatuan, itu masih bisa diandalkan. Dan itu emang udah terbukti waktu saya bawa ke Subang, bawa ke jalan yang seperti tadi itu saya bilang yang berlubang, jelek, ini masih bisa. Cuma memang ya untuk masa kenyamanan kalau lewat jalan seperti itu nggak terasa nyaman ya, karena untuk soal bantingan, mobil ini bantingannya masuk dalam taraf yang cukup keras. Oke, itu untuk bantingan. Tapi untuk tenaga gimana? Itu juga nggak usah diragukan, mobil ini tenaganya boleh dibilang sebagai yang salah satu yang terbesar di kelasnya ya, karena dia ini tenaga 118 dk, torsinya 145 kalau nggak salah. Makanya dari angka di atas kertas pun dia ini sudah menunjukkan bahwa dia potensial, dan itu terbukti saat dibawa cruising jalan tol. Dia ini terasa powerful, dibawa nanjak juga nggak pernah kehabisan nafas. Ditambah lagi dengan dia punya bodi yang compact, yang ringkas, bikin power to weight ratio itu jadi semakin optimal. Makanya untuk masa performa mobil ini memuaskan. Jadi mau dibawa santai enak, dibawa kenceng ayo, dibawa nanjak juga nggak pernah kehabisan nafas. Terus kalau kita ngomongin handling, ini juga boleh dibilang sebagai salah satu poin plus dari mobil ini ya, karena udahlah dia punya dimensi yang compact, dan itu yang sebenarnya menguntungkan buat mobil ini. Karena kalau kita bawa dia meliuk-liuk atau masuk jalan sempit, itu rasanya gampang aja. Mobil ini pokoknya kalau untuk satset, untuk kita butuh gesit, dia ini cocok. Karena ya di samping memang karena faktor dimensi, dan dia pun memang punya handling bagus dan mudah dikendarai. Untuk masalah konsumsi BBM pun juga pastinya hemat ya. Dan baik lagi kalau kita ngomongin sebenarnya apa sih yang jadi catatan, ada yang tadi udah saya bilang, itu di soal driving position yang kurang di teleskopik doang. Itu kalau ada teleskopiknya, saya jamin ini posisi nyetirnya bakal enak banget, karena yang namanya Honda termasuk di WRV ini sebenarnya kalau untuk ngomong fun to drive, iya fun to drive, tapi di sini akan lebih menyenangkan lagi kalau dia punya teleskopik. Cuma sayangnya belum ya. Dah, itu makanya tadi saya bilang, karena dia nggak punya teleskopik, jadi kalau kita nyetir berjam-jam keluar kota, kalau nggak pas di kaki, itu yang bikin pegel. Dan itu juga sempat kami rasakan, kita nyetir kurang lebih 3 jam ya, akhirnya itu berasa pegal, karena ya itu tadi, untuk pengaturan setir ini nggak didukung teleskopik, akhirnya terkorbankan lah posisi kaki, sementara di tangan sudah terhitung pas. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa dikasih ya untuk teleskopik di pengaturan setirnya. Kalau kita bikin kesimpulan, sebenarnya mobil ini ya pasti orang mikir WRV mobil small crossover adalah mobil yang paling cocok untuk pakai dalam kota. Iya, itu nggak salah. Tapi kalau suatu waktu misalkan kita mau bawa mobil ini belusukan, bawa adventure, mobil ini masih bisa melakukan itu semua, masih bisa diandalkan untuk melakukan hal-hal yang cukup menantang tersebut. Cuma memang kalau kita main ke misalkan daerah yang semi hutan gitu ya, atau kebun, ya jangan harap bisa merasa nyaman sama mobil ini, karena bantingannya saat melewati jalan jelek itu terasa keras ya. Tapi kalau misalkan emang beli mobil ini dengan tujuan hanya untuk dalam kota, atau mungkin melakukan perjalanan luar kota yang banyak jalan tolnya, ini pun juga jadi partner yang cocok banget. Karena tadi saya bilang untuk masalah nyetirnya sebenarnya dia fun to drive, dan tenaganya pun juga memang mumpuni. Diajak cruising di tol kecepatan 100, 120 itu rasanya
enak banget, tenaga tuh ada terus. Ya walaupun nggak kasih sensasi yang menjamak, yang nonjok itu tidak, tapi tenaga nggak pernah habis kalau kita geber di jalan tol. Pun untuk masalah bahan bakar dia ini irit. Terus juga kalau misalkan bawa penumpang di belakang masih cukup lega. Nah itu juga jadi kelebihan ya, walaupun dia kelihatannya kecil, kelihatannya agak mungkin sebagian orang ngeliatnya ya, tapi untuk di belakang ini masih cukup lega. Dan bagasi pun juga tidak kecil, artinya mau bawa barang pun juga masih bisa ditampung dengan baik. Terus ya kalau kita ngomongin apa sih yang kita expect dari WRV ini ke depannya, ya pasti itulah, untuk setir semoga ke depannya ada dikasih fitur teleskopiknya biar nyetirnya makin nyaman dan juga makin fun to drive. Oke, Gadwars, itu hasil review kami sekaligus pengalaman kami selama berlibur dengan Honda WRV RS. Kalau suka mohon di like, jangan lupa share video ini ke semua sosial media kalian. Terus jangan lupa subscribe channel YouTube kami untuk jadi penyemangat kami. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video kami yang akan datang. Sampai jumpa.